Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mathpedia. Kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan antar sudut? Jadi, secara sederhananya, ketika ada dua sudut yang saling berdekatan, maka kedua sudut tersebut akan memiliki sifat-sifat. Nah, apa itu sifat-sifatnya? Kita akan bahas satu persatu. Baik. Sifat yang pertama ketika ada dua sudut yang berdekatan, sifatnya yang pertama adalah saling berpenyiku, atau istilah kerennya adalah saling berkomplement. Ingatnya gampang ya, berpenyiku berarti komplement, penyiku komplement ya, seperti itu. Kita gambar. Jadi kita gambar sudut siku-siku dulu. Kalian saat menggambar sudut siku-siku, kalian bisa memanfaatkan penggaris segitiga siku-siku seperti ini ya. Nah, ini kan siku-siku. Oke, misalkan di sini ada sudut siku-siku PQR, seperti itu. Nah, sudut PQR adalah sudut siku-siku. Nih, sudut PQR adalah sudut siku-siku. Jadi kalau sudut siku-siku, maka besar sudutnya adalah 90 derajat ya. Nah, kalau kakak bagi dua sudut PQR ini, bagi dua itu terserah ukurannya bagaimana ya. Nah, ini misalkan kasih nama S ya, kakak bagi dua, maka ada sudut, sekarang ada sudut PQS dan sudut SQR seperti itu ya. Nah, jadi sudut PQR 90 derajat. Nah, kalau kita sekarang, karena ini sudut PQR-nya terbagi menjadi dua ya. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Kalau kita gabungkan sudut PQS dengan sudut SQR digabungkan, maka nanti akan terbentuk sudut apa? Ya, pasti akan terbentuk sudut PQR. Gitu kan ya. Nah, PQS ditambah SQR, PQS tambah sudut SQR akan menjadi sudut PQR. Nah, sedangkan sudut PQR besarnya adalah 90 derajat. Maka bisa kita tulis menjadi sudut PQS dan ditambah sudut SQR sama dengan 90 derajat. Begitu. Kita ulangi, sudut PQS ditambah sudut SQR akan membentuk sudut PQR. Nah, karena PQR adalah 90 derajat, maka kita ganti ini dengan 90 derajat. Maka kalimatnya menjadi PQS ditambah SQR menjadi 90 derajat. Nah, jadi kesimpulannya adalah karena PQS ditambah SQR adalah 90 derajat, maka sudut PQS dan sudut SQR itu saling berpenyiku ya. PQS dan SQR saling berpenyiku ya, sudut yang saling berpenyiku. Maka apa tuh yang dimaksud sudut yang saling berpenyiku? Sudut yang saling berpenyiku adalah sudut-sudut
sudut-sudut yang jika dijumlahkan besar sudutnya akan menjadi jumlah besar sudutnya jika dijumlahkan besar sudutnya akan besar sudutnya menjadi 90 derajat gitu ya. Jadi sudut yang saling berpenyiku artinya adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan besar sudutnya menjadi 90 derajat ya. Dalam hal ini PQS dan SQR itu saling berpenyiku gitu. Kita hapus dulu. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa sudut PQS dan SQR itu saling berpenyiku. Dimana tadi saling berpenyiku artinya jika dua sudut ini dijumlahkan maka akan membentuk sudut 90 derajat ya. Nanti untuk pengembangannya tidak selalu dua sudut sih ya, bisa 3 sudut, 4 sudut. Pokoknya kalau dijumlahkan ke sekian sudut tersebut akan jumlah sudutnya akan 90 derajat. Nah, selanjutnya kesimpulan berikutnya yang bisa kita ambil dari sini ya, PQR dan PQS saling berpenyiku. Nah, kesimpulan berikutnya adalah jadi kita bisa menyebutkan PQR ya, sudut PQR adalah penyiku dari sudut PQS. Kok PQS ya? Maaf. Di ralat PQS. Oh, ini. Ya udah, kita ganti. PQS dan SQR. Ya. Maaf ya, salah cetak. PQS adalah penyiku dari sudut SQR. Nah, gitu ya. PQS adalah penyiku dari sudut SQR. Nah, atau kesimpulan berikutnya bisa kita sebutkan sudut SQR adalah penyiku dari sudut PQS gitu. Ini kesimpulannya. Oke, itu teorinya mengenai hubungan antar sudut yang saling berpenyiku. Untuk selanjutnya kita akan coba membahas soal sederhana ya mengenai sudut hubungan saling berpenyiku ya. Kita coba nanti. Baik, ini untuk soal contohnya yang pertama mengenai sudut saling berpenyiku ya. Di sini kalian perhatikan ada sudut ABC, sudut siku-siku ya, karena sudah ada tanda seperti ini. Ini berarti menunjukkan sudut siku-siku. Sudut ABD dan sudut DBC. Untuk contoh soal yang pertama, yang A, jika besar sudut ABD 48 derajat, hitunglah besar sudut CBD. ABD, berarti ini ya. Ini adalah 48 derajat. Hitung besar sudut CBD, berarti ini yang ditanya. Nah, kita gunakan hubungan antara sudut yang saling berpenyiku tadi. Jadi kita tahu ABC kan 90 derajat. Maka kalimat persamaannya menjadi begini. Sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan sudut ABD. Ya, itu kalimat persamaannya. Lalu selanjutnya kita masukkan angkanya. Sudut ABD 48 derajat, berarti di sini
48 derajat ditambah CBD, nggak tahu, jadi kita tulis begini, sama dengan ABD, karena di sini siku-siku berarti ini 90 derajat. Ya, berarti 48 tambah CBD sama dengan 90 derajat, maka sudut CBD ya pindah ruas tadinya positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi 90 dikurang 48 derajat, maka sama dengan 42 derajat ya. Jadi besar sudut CBD adalah 42 derajat gitu. Nah, itu contoh soal yang pertama. Ada lagi variasi soalnya seperti ini. Ya, variasi soal berikutnya adalah seperti ini. Gambarnya masih sama, hanya sekarang tampilannya dalam bentuk variabel ya. Di sini X derajat, Y derajat. Seperti itu. Ya, jadi tidak spesifik menghitung besar sudut, tapi menghitung nilai Y-nya ya, X dan Y-nya. Soalnya begini, jika X sama dengan 63, hitunglah nilai Y. Itu sudutnya saling berpenyiku. Kita buat dulu kalimatnya. Sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan sudut ABC ya. ABD-nya adalah Y derajat, berarti begini, ditambah sudut CBD-nya adalah X derajat, sedangkan X-nya nilainya adalah 63, berarti kita tulis menjadi 63 derajat gitu ya. Satuannya derajat, nilai X-nya adalah 63, kita ganti seperti itu. ABC besar sudutnya adalah 90 derajat, berarti Y derajat sama dengan, nah ini positif, pindah ruas ke kanan maka menjadi negatif. 90 derajat pindah ruas ini menjadi 63 derajat. 90 kurang 63 sama dengan 27 ya, 27 derajat. Nah, itu adalah nilai Y derajat. Ya, ini hati-hati untuk membedakan. Satuan itu harus penting sekali di sini. Perhatikan ya, Y derajat itu sama dengan 27 derajat. Yang ditanya adalah nilai Y. Maka nilai Y sama dengan ya 27 ya. Jadi nilai Y-nya bukan 27 derajat, tapi nilai Y-nya hanyalah 27. Itu contoh variasi soal yang lain. Kita akan lihat contoh variasi soal sederhana mengenai sudut yang saling berpenyiku. Nah, ini adalah contoh soal variasi lain mengenai sudut yang saling berpenyiku ya. Nah, gambarnya begini, sengaja dibuat agak beda lagi ya, supaya kalian tidak terpengaruh gambarnya selalu seperti itu saja ya. Jadi gambarnya bisa macam-macam, yang penting ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini menunjukkan bahwa sudut KLM adalah sudut siku-siku, jadi 90 derajat. Nah, di sini KLN itu 3Y derajat, NLM itu besar sudutnya adalah 2Y derajat. Yang ditanya misalkan hitung nilai. Nah, kita buat 3 pertanyaan deh. Pertama, hitung nilai Y. Yang B, hitung besar sudut KLM. Yang C, hitung besar sudut NLM. Gitu. Kita jawab coba. Buat kalimat persamaannya dulu, karena ini saling berpenyiku. Berarti sudut KLM ditambah sudut NLM sama dengan sudut KLM. Kalimat persamaan itu penting ya, sebagai panduan kita akan menulis apa, selalu seperti itu. Lalu kita masukkan
KLN adalah 3Y derajat, NLM 2Y derajat, KLM besarnya 90 derajat. Variabelnya sejenis, jadi bisa kita gabungkan ya, ini bisa kita proses 3Y ditambah 2Y maka menjadi 5Y derajat gitu ya, sama dengan 90 derajat. Yang ditanya adalah Y. Berarti Y sama dengan 90 derajat dibagi, tadinya perkalian pindah ruas jadi bagi ya, 5 derajat. 90 bagi 5 sama dengan 18 derajat. Itu dia. Jadi nilai Y sama dengan 18. Oh maaf, bukan derajat ya, 18 saja. Nah, karena derajat sama derajatnya satuannya sudah habis gitu ya. Itu nilai Y sama dengan 18. Sudah, karena kalau sudah kita tahu itu jawaban pertanyaan untuk yang A. Sudah? Kita hapus supaya untuk yang B sekarang. Hitunglah besar sudut KLN. Nah, KLN itu 3Y derajat. 3Y derajat tahu. Karena nilai Y-nya sudah tahu, KLN 3Y derajat, Y-nya nilainya 18, berarti 3 kali 18 derajat sama dengan 54 derajat. Yang C sekarang. Yang C, sudut NLM sama dengan 2Y derajat. Berarti 2 kali 18 derajat sama dengan 36 derajat. Itu dia. Nah, untuk mengeceknya apakah jawaban kita benar atau tidak ya, maka boleh kita masukkan ke persamaan. Persamaannya tadi kan KLN ditambah NLM itu 90 derajat ya. Nah, ini karena kita belum tahu apakah 90 atau bukan. Ini kita masukkan KLN-nya 54, 36. Apakah benar 90 derajat? 54 tambah 36 90 ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah KLN dan NLM itu saling berpenyiku gitu. Baik, itu adalah hanya sedikit dari beberapa variasi soal yang lain ya, mengenai hubungan antar sudut saling berpenyiku. Tentunya masih banyak soal lain ya variasinya. Nanti akan kita coba bahas di video-video yang lainnya. Baik, begitupun juga mengenai hubungan antar sudut masih ada dua lagi ya, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.